Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas PK Inter 2022. Di sini kami akan mempresentasikan terkait matematika sebagai tools of science. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Dwi Sugiarto dengan NIM 22030194023 dan teman saya. Saya Eka Saskia Pradita dengan NIM 22030194037. Saya Ardanti Dwi Agustin dengan NIM 22030194075. Sebelum mengenal matematika sebagai tools of science, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tools of science. Seperti yang kita tahu, tools memiliki makna alat dan science memiliki makna ilmu, sehingga tools of science bermakna alat untuk ilmu. Lebih jauh lagi, tools of science merupakan alat yang digunakan untuk mengembangkan serta mengukur kebenaran dari suatu ilmu. Tools of science terdiri atas 4 jenis, yakni bahasa, logika, matematika, dan statistika. Untuk yang pertama, yakni definisi matematika, baik secara epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Yang pertama, secara epistemologi, matematika bukan ilmu melainkan bahasa artifisial yang bersifat eksak, cermat, dan terbatas dari rona emosi. Yang kedua, secara ontologi, matematika merupakan bahasa perlambangan atau artifisial itu sendiri. Dan yang ketiga, secara aksiologi, matematika merupakan segala hal yang terkait atau berhubungan dengan kebermanfaatan matematika dalam kehidupan. Selain itu, matematika juga memiliki definisi lain, yakni matematika sebagai bahasa. Matematika sebagai bahasa merupakan bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika tersebut bersifat artifisial yang mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan. Tanpa lambang tersebut, matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Selain itu, matematika juga merupakan bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Untuk yang kedua, yakni matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif sendiri merupakan matematika yang merupakan ilmu deduktif karena penyelesaiannya yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Di sini matematika lebih mementingkan bentuk logisnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan matematika sebagai tools of science. Yang pertama, matematika memiliki makna yang tunggal, sehingga kalimat matematika tidak dapat ditafsirkan bermacam-macam. Nah, kita tahu bahwa setiap simbol dan operasi dalam matematika memiliki arti yang pasti dan tunggal, sehingga tidak akan ada ruang untuk interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini dapat membuat komunikasi matematis menjadi sangat jelas dan efisien. Contohnya, simbol plus selalu berarti penjumlahan. Artinya, 2 plus 3 sama dengan 5, atau 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian, yang kedua yaitu matematika bersifat numerik yang dapat digunakan dalam pengukuran secara kuantitatif. Matematika ini sangat erat kaitannya dengan bilangan dan pengukuran. Bahasa verbal tidak dapat memberikan pernyataan secara kuantitatif, tetapi hanya kualitatif. Sementara matematika dapat menyatakan pernyataan secara kuantitatif. Matematika ini memungkinkan dapat mengatasi permasalahan pada disiplin ilmu lainnya,
dari tahap kualitatif ke tahap kuantitatif. Kemudian, contohnya, jika kita bandingkan dengan menggunakan bahasa verbal, yaitu ketika kita menjelaskan tentang suhu air, secara bahasa verbal kita menyatakan air ini hangat atau air ini panas. Nah, tanpa adanya angka yang spesifik, sehingga informasi yang didapat kurang tepat dan juga subjektif. Sementara matematika dapat memberikan informasi kuantitatif yang jelas tentang seberapa panas atau dinginnya air dengan menggunakan derajat Celcius. Seperti air ini memiliki suhu 25 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, matematika memiliki peran sebagai bahasa simbolik yang memungkinkan terwujudnya komunikasi yang cermat dan tepat. Matematika ini menggunakan simbol-simbol untuk mewakili ide-ide yang kompleks. Simbol-simbol ini memungkinkan komunikasi yang cermat dan tepat dalam berbagai disiplin ilmu. Penggunaan simbol, notasi, dan rumus memungkinkan penyampaian informasi kompleks dengan cara yang tidak ambigu. Contohnya simbol pi. Simbol pi mewakili nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengannya. Dengan demikian, matematika memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa ide dan konsep ilmiah dapat dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang terlibat. Oke, kelebihan yang keempat yaitu matematika dapat menyampaikan informasi secara jelas, tepat, dan singkat. Suatu rumus yang ditulis dengan bahasa verbal membutuhkan kalimat yang banyak sekali. Contohnya rumus Pythagoras di samping. Dalam matematis dapat ditulis sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan penjelasan verbal dapat membutuhkan kalimat yang lebih panjang seperti dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku disebut A dan juga B adalah sama dengan kuadrat dari panjang sisi miring, yaitu C. Maka matematika dapat meringkas secara jelas tepat rumus matematis. Kemudian yang kelima yaitu matematika sebagai sarana berpikir deduktif, memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan teori-teori yang telah ada. Selanjutnya yaitu tentang kelemahan matematika sebagai tools of science. Yang pertama yaitu simbol-simbol matematika bersifat artifisial. Maksudnya lambang-lambang matematika ini bersifat artifisial yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa adanya makna, hanya kumpulan rumus-rumus yang mati. Kemudian model matematis seringkali terlalu idealis dan tidak mencakup semua variabel yang relevan dalam situasi dunia nyata. Kelemahan kedua yaitu tidak semua fenomena dapat dimodelkan. Banyak fenomena, terutama dalam ilmu sosial dan humaniora, bersifat kompleks dan subjektif sehingga sulit untuk direpresentasikan dalam bentuk persamaan matematis. Fenomena ini sering melibatkan banyak variabel yang saling berinteraksi dengan cara yang tidak dapat diprediksi dengan baik. Akibatnya, upaya untuk memodelkan fenomena tersebut dengan menggunakan matematika seringkali tidak memadai dan dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi menghadapi kelemahan matematika sebagai tools of science. Yang pertama, yaitu menggunakan pengembangan model yang lebih kompleks, seperti simulasi numerik menggunakan komputer, adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik, seperti persamaan matematis langsung karena kompleksitas sistem yang terlibat.
Simulasi numerik adalah metode untuk memodelkan dan mempelajari sistem dengan memanfaatkan pendekatan numerik atau perhitungan angka. Proses ini melibatkan penggunaan algoritma dan komputer untuk mendekati solusi masalah yang sulit atau bahkan mustahil diselesaikan secara manual. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan model kualitatif seperti analisis naratif dan studi kasus adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui eksplorasi mendalam terhadap data kualitatif. Analisis naratif adalah metode kualitatif yang berfokus pada menganalisis cerita atau narasi yang terdapat dalam teks, wawancara, atau dokumen lainnya untuk memahami makna dan pola dalam fenomena sosial. Ciri utama analisis naratif, yang pertama ada berbasis cerita, yang kedua ada konteks penting, dan yang ketiga ada subjektivitas. Langkah-langkah analisis naratif meliputi pengumpulan data naratif, mengidentifikasi struktur naratif, orientasi, komplikasi, resolusi, menginterpretasi pola dan tema, dan yang terakhir adalah kontekstualisasi. Berikut ini merupakan contoh matematika sebagai tools of science dalam kimia. Kita ambil materi laju reaksi. Secara bahasa, laju reaksi yang merupakan perubahan konsentrasi suatu reaktan atau produk dalam suatu satuan waktu, yang mana dapat kita nyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaktan atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Seperti yang kita tahu, apabila kita artikan secara bahasa, mungkin akan sulit untuk dipahami karena terlalu panjang dan juga membutuhkan pemikiran yang tepat. Namun dengan adanya matematika sebagai tools of science, misalnya terdapat suatu reaksi A menjadi B, maka laju reaksinya dapat dituliskan sebagai minus delta A per delta T atau delta B per delta T, yang mana delta konsentrasi A merupakan perubahan konsentrasi dari A yaitu reaktan, dan delta B merupakan delta konsentrasi B atau perubahan konsentrasi B untuk produk, dan delta konsentrasi T merupakan perubahan dari satuan waktunya. Nilai minus sendiri berarti laju berkurangnya konsentrasi. Maka sesuai dengan pengertian laju reaksi secara bahasa, maka untuk rumus minus delta konsentrasi A per delta konsentrasi T merupakan laju berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Sedangkan rumus yang satunya, delta konsentrasi B per delta konsentrasi T merupakan penjabaran dari laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Sehingga dengan adanya matematika sebagai tool of science, sangat memudahkan bagi kita untuk memahami sesuatu, terutama dalam memahami ilmu kimia. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk melengkapi presentasi terkait matematika sebagai tools of science. Untuk mengakhiri presentasi kami, makan kiwi dengan burung hantu. Cakep! Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.